Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, saya sudah sampai di SMA Negeri 2 Merangin. Sini saya akan mencoba mewawancarai sekolah SMA Negeri 2 Merangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba mewawancarai kepala sekolah dari SMA Negeri 22 Merangin. Nah, di sini saya punya 10 pertanyaan, yaitu tentang pertama, kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 2 Merangin. Bagaimana? Di sini kurikulum yang digunakan itu kurikulum 2013. Masih dulu. Ya. Untuk yang kedua, tujuan dari sekolah SMA Negeri 2 Merangin. Tujuannya yang jelas terjadinya peningkatan baik dalam bidang pembelajaran maupun di dalam school. Misalnya prestasi siswa, intinya ya apa yang kita inginkan, yang jelas kemajuan dari SMA 2 Merangin. Selanjutnya, visi dan misi sekolah gimana? Ya, misi sekolah ya namanya cita-cita ya. Cita-cita itu pasti yang baik-baik. Dimana visi SMA 2 Merangin ini terciptanya manusia yang berakhlak karimah atau berakhlak karimah, berprestasi, kemudian meningkatnya IT dan ramah lingkungan. Itu visi dari sekolah. Kalau misinya yang jelas samalah dengan tujuan, jadinya peningkatan baik bagi siswa maupun guru di dalam hal pembelajaran maupun kegiatan di luar pembelajaran. Kemudian di sini tentang pembiayaan. Pembiayaan di sini karena di sini masih ada undang-undang tentang komite. Pembiayaan di sekolah ini ada dua, dari komite dan dari dana BOS. Kemudian yang kelima, keadaan peserta didik. Jumlah rombel di SMA 2 ini ada 16 rombel, di mana jumlah siswanya 380 siswa. Nah, jumlah rombel 16. Keadaan dan jumlah guru, keadaan di sekolah ini guru ada 41 orang, sedangkan tenaga administrasinya ada 10 orang. Jadi di sini sekitar 51 orang. 51 orang. Kalau dari guru PNS-nya berapa? PNS di sini ada guru 25, satu tenaga administrasi, kepala TU. Honorernya 17. Honorernya 17 orang. Itu sudah termasuk guru TU 10. Jadi kemudian sejarah sekolah yang saya ketahui, sejarah sekolah ini berdiri pada tahun 89, di mana dahulunya bernama Persiapan Negeri. Baru tahun sebelum 89 ini sudah ada, waktu itu sekolah ini di pasar, kemudian baru pindah ke sini. Pasaran Terpanjang ya, Bu? Iya, Pasaran Terpanjang. Itu PN namanya. Baru sudah berubah-ubah dari mulai SMA 1 Tabir, SMU 1 Tabir, baru nomenklaturnya di tahun 2015 menjadi SMA 2 Merangin. Oh, jadi pernah SMU juga? Ya, pernah. SMU pernah, SMA-nya juga pernah. Dulu namanya kan per kecamatan Tabir. Kalau sekarang karena nomenklatur kabupaten dijadikanlah SMA 2 Merangin. Kemudian yang ke-8 itu perbedaan ketika ada UN dengan tidak UN. Oh, ini sangat beda sekali. Karena bedanya di sini, karena kalau yang namanya ujian sekolah, otomatis kelulusan siswa ini di tangan sekolah. Sedangkan kalau UN, ini kan pusat yang menentukan lulus tidak lulusnya. Kalau anak tidak lulus pada ujian nasional, berarti anak dikatakan tidak lolos. Nah, sekarang kalau dilihat untuk 2 tahun sekarang, apalagi di zaman corona ini, jadi tidak ada
kelihatan anak ini takut dikatakan mereka tidak lulus, karena ya. UAS itu memang harus. Tidak ada tantangan. Gitu. Tidak ada tantangan dalam hidup mereka karena ujian nasional tidak ada. Karena UAS ini memang kelulusan ditentukan oleh sekolah. Kalau anak ini jelas ujian pasti lulus. Jadi kalaupun nampak memang asal mengikuti ujian lulus. Nah, jadi gimana lagi memang harus lulus gitu kan. Kemudian pembelajaran online dan offline ketika pandemi ini sangat berbeda sekali, karena pada saat 6 bulan kemarin di tahun 2020 kita mengajarkan pembelajaran daring. Memang itu mungkin masalah dengan siswanya karena tidak punya Androidnya, paket tidak ada. Memang itu sangat-sangat. Di antara 25 siswa paling yang ikut daring itu hanya separuh. Tapi sekarang pun karena ini juga masih pandemi, alhamdulillah anak sudah datang ke sekolah. Jadi sistem pembelajaran ini sekarang tuh gimana, Bu? Sekarang tatap muka. Tatap muka. Iya, tapi dengan cara bersih. Oh, bersih. Jadi 50% ya, 50%. Misalnya di kelas 10 itu siswanya 25 orang, berarti hari ini masuknya 13, besok 12. Karena sekarang bulan puasa ya masih kami gunakan protokol kesehatan. Kemudian keadaan hasil belajar siswa ketika offline dengan online ya sangat beda sekali. Karena di offline itu kalau anak tidak mengikuti daring ya berarti mereka tidak punya nilai. Tapi bagaimanapun karena besok ini kita mau ikut ujian, mudah-mudahan karena sudah ada tatap muka, anak-anak ini sudah ada di sekolah. Sudah itu. Sudah terus ya. Makasih, Bu. Kakek. Baiklah, cukup di situ wawancaranya kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Merangin.